sayang banget Marc Marquez lagi-lagi, aduh tahun lalu kan dia warm up, inget gak? Akhirnya dia sampai cedera lama. Nah itu kan di Mandalika juga, sekarang dia crash juga, makanya dia masih penasaran banget nih. Mudah-mudahan sih tahun depan udah di Ducati, Marc Marquez bisa lebih baik ya, mudah-mudahan. Kemarin sih waktu aku lihat ya, kayaknya menjanjikan banget adalah seorang Fabio Quartararo. Dia kelihatan lumayan kompetitif, meskipun akhirnya diasepin juga sama Bezzecchi. Dia membuktikan bahwa kalau aku sebut dalam bahasa Inggris, Pecco Bagnaia doesn't crack under pressure. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kali ini Pedok Talk tentunya berada di Mandalika, karena ini masih Pedok Talk Special Mandalika 2023. Nah hari ini sebagai pembuka aku akan ngajak kalian ke VIP Royal Box-nya Ducati Indonesia. Seperti apa nyamannya? Nyaman bener. Yuk sini, ikut sama aku. Yuk. Ini udah mulai banyak orang hari ini. Aduh. Oke. Jadi di sini semua sekumpulan nih sepanjang ini adalah Royal Box dari macam-macam. Nah, punya Ducati Indonesia enak banget karena dekat. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sudah disambut dengan asyara yang cantik dan ramah. Cakep. Terima kasih ya Mbak. Nah, kita masuk dan aku akan nunjukin ke kalian ada apa. Pertama, di Mandalika ini kan panas banget ya. Bener-bener ampun deh, sumpah panas banget. Begitu masuk tuh nih dingin, enak banget karena AC-nya seperti yang kalian lihat ini ada 2 dan udah dinyalain dari pagi supaya memastikan begitu kita nyampe itu bener-bener nyaman. Nggak akan salah karena di sini sudah ada logo Ducati, tim Ducati kan. Kita tim yang menang-menang aja lah Kak. Terus di sini nanti akan ada minuman-minuman. Terus udah gitu kalau ngomongin minuman dingin juga di sini ada. Nah ini dinginnya juga nggak basa-basi karena ini Mandalika saking panasnya. Di luar tuh juga ada beberapa minuman sih gitu ya. Tapi itu saking panasnya di luar, itu kulkasnya jadi nggak dingin-dingin banget. Nah ini kalian tinggal pilih, ada minuman soda macam-macam dan ini beneran dingin kok. Tuh beneran dingin dan ini di restock terus, jangan sampai kehabisan. Terus kalau mau ada air putih yang dingin juga ada di sana juga, nanti aku tunjukin. Tapi yang paling penting di sini, karena kita nggak boleh kelaparan kalau lagi nonton MotoGP, bener kan? Ada kopi, ada teh, ada kacang, ada keripik. Nah ini snacknya juga nggak berhenti-berhenti nih. Jadi kalau pagi snacknya beda sama sore, terus akan ada makan siang juga, dan ini nggak berhenti-berhenti tentunya. Silakan ambil sepuasnya. Terus kalau kalian berpikir, nonton MotoGP kan kalau di sirkuit nggak enak, mereka cepet banget. Lah ini ada TV-nya. TV-nya bukan cuma 1 atau 2, tapi ada 3 di Ducati Indonesia VIP Royal Box. Dan ini TV-nya langsung tersambung dengan siarannya resmi dari Dorna, jadi dari MotoGP TV. Nggak ada iklan ya Kak? Nggak ada. Tapi justru masih banyak konten-konten yang kalau misalnya kita lagi nunggu race, kita lagi waktunya lagi kosong di sirkuit nggak ada kegiatan, itu banyak konten yang seru banget dari Dorna. Nah ini ada air putihnya, silakan bisa diambil. Terus apalagi ya? Oh, kalian juga harus lihat tempat ininya dong. Ada brandingnya Ducati loh. Jadi kalau kamu bawa kemana-mana, oh anak Ducati, iya. Kita sama tim yang menang aja deh Kak sekarang, ya kan? Terus kita kasih lihat yang ini. Nah, ini adalah tempat duduknya, bisa dipilih mau duduk di mana. Aku selalu duduk di pojok itu. Ducati Indonesia sudah hadir di situ, logonya juga. Tapi menurut aku, di antara semua kenyamanan ini, kenyamanan yang paling harus aku tunjukkan ke kalian adalah di sebelah sini. Ada pintu menuju balkon. Yuk, berisik ya tapi ya. Ya namanya juga di sirkuit. Yuk. Oke. Jadi begitu kita keluar dari VIP Royal Box-nya Ducati Indonesia, kita bisa lihat langsung ke starting grid di sebelah sana. Terus kalian bisa ngerasa ini, buat yang suka ngomong enakan nonton di rumah daripada di sirkuit. Kalian jangan dengerin ini di rumah. Mantap kan? Nah, di situ ada grandstand, itu adalah Ducati grandstand yang bentar lagi pasti penuh. Ini masih pagi soalnya, jadi masih pada jalan-jalan, masih pada beli-beli merchandise, beli makanan segala macam. Nah, terus kalian di sini bisa ngelihat kehidupan pedok seperti apa, box tuh gimana. Nah, itu udah mulai. Ini ada Asia Talent Cup sebentar lagi. Terus di sini kan teduh
banget ya, enak dong, teduh. Tapi kalau misalnya kalian, aduh, tapi ini udah mulai panas, aku nggak bisa panas-panas keringetan lepek, masuk lagi kita ke dalam. Dingin lagi deh, beneran deh, di Mandalika tuh ya, makin siang, makin panas. Makanya sebenarnya kalau mau nonton MotoGP dengan nyaman, VIP Royal Box Ducati Indonesia itu pilihan yang tepat banget. Jadi mudah-mudahan tahun depan kamu bisa join sama aku juga. Kita sama-sama nonton MotoGP di Mandalika di Ducati Indonesia Royal Box. Lanjut nih pedok talknya, banyak gosip. Lanjut, yuk. Nah tadi aku udah ngajak kalian buat lihat gimana nyamannya nonton MotoGP di Mandalika dari Ducati Indonesia VIP Royal Box. Udah enak banget deh gitu, apalagi kalau kalian takut panas kayak aku. Nggak ada yang bohong, aku nggak takut panas, cuman aku lepek banget udah dari hari Kamis datang, Jumat, Sabtu lepek luar biasa. Jadi sekarang aku lebih pintar. Aku baru keluar kalau udah mendekati ya ada sesi warm up hari ini ya kan. Ini tuh hari Minggu. Silakan Mbak, ditaruh di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mbak. Thank you. Nah tuh kan, coba kurang enak apa? Ini yang di luar panas-panasan, aku minum kopi panas di sini karena di sini dingin. Ya memang itulah enaknya kalau deket-deket sama Ducati Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi aku sekarang akan ngasih lihat ke kalian keseruan yang aku jalankan selama hari Sabtu kemarin. Jadi Sabtu kemarin aku itu dapat kesempatan untuk pit lane walk. Nah itu paketan dari Ducati Indonesia juga. Kalian mau lihat kayak apa? Dan aku gabungin juga sama aku kebetulan dapat akses juga untuk ke grid. Starting grid, kalian kebayang nggak? Selama berbelas-belas tahun aku siaran di TV, aku selalu mentok di studio. Tapi kali ini aku mendapat akses dengan bantuan dari Ducati Indonesia dan dari MotoGP Guru, aku berhasil masuk ke grid. Aku lihat rider-rider MotoGP itu sebelum mereka race kayak apa. Ini aku tampilkan semuanya, pit lane walk dan juga grid access buat kalian di sini. Starting grid untuk sprint. Untuk pertama kalinya, kalian lihat ya gimana serunya. Let's go. Jack Miller, idolaku, aku besok harus foto sama dia. Di tengah ada Pol Espargaro, Valentino Morbidelli, dan ini ada Joan Mir. Ini sumpah panas banget. Udah selesai turnya, starting grid. Sekarang aku lagi ada di pit wall. Aduh, gila, ini tuh aku impian banget sih aku bisa nonton di sini karena ini berasa ngasih board ke ridernya ya nggak sih? Sebentar, Tante harus ngopi dulu bentar ya. Ini ada orang-orang ketawa loh melihat aku sedang membuat konten karena emang mentertawakan kenyamanan yang ada di sini. Bisa ketawa emang kalau nyaman. Lebih enak kan hidup ya kalau semuanya enak, semuanya dingin gitu tuh enak, ketawa juga lepas. Oke, sekarang kita mulai dengan apa yang terjadi di Indonesian GP Mandalika 2023. Ini pas aku lagi taping ini lagi Indonesia Asia Talent Cup. Oke, Idemitsu sih. Asia Talent Cup tepat. Bukan Indonesia, teman-teman Indonesia namanya diganti. Berisik. Oke, siap. Kita lanjut ya sambil keseruan Asia Talent Cup di sini. Hari Sabtu diawali dengan kualifikasi. Jadi di kualifikasi ini terjadi sesuatu, saudara-saudara. Kita semua tahu bahwa ini adalah sesi kualifikasi paling buruk seorang Francesco Bagnaia. Kenapa? Karena dia biasanya langsung nembus ke Q2. Kemarin aku juga pede banget sih sebetulnya karena waktu di media scrum dia bilang oke, aku udah tahu masalahnya di elektronik, jadi udah tahu solusinya apa. Tapi kok ya kemarin kan dia harus lewat Q1 dulu tuh. Terus udah gitu ternyata yang aku agak sedikit bingung sama Peko adalah
masih tersisa beberapa detik kualifikasi di Q1, dia kayak nggak nge-push lagi. Padahal sebetulnya kalau menurut aku harusnya dia masih bisa nge-push untuk dapetin 1 lap lagi. Karena posisinya dia itu masih di P2. Kalau dia di P1 dan jedanya kayak Max Verstappen gitu, nggak apa-apa sih. Ini masalahnya tipis banget. Akhirnya apa? Dia terdepak dari Q1. Dia nggak bisa masuk Q2. Enea Bastianini yang akhirnya masuk ke Q2. Terus banyak juga kalian yang bertanya sama aku, Mbak Lucy kan sempat datang ke boxnya Ducati tuh selama di Mandalika. Opa Tardozzi marah-marah nggak ke Enea Bastianini. Nggak ada tim order, nggak ada. Soal tim order aku juga punya konten khusus nanti buat kalian. Oke? Buat kalian yang suka mikir aku adalah dibalik teori konspirasi tim order Ducati 2022, aku punya konten khusus buat kalian, tapi nanti ya. Oke, lanjut. Jadi akhirnya Q2 berjalan dan ini adalah starting gridnya. Luar biasanya adalah Luca Marini. Dia tuh padahal waktu media scrum kan aku ketemu juga ya. Terus dia tuh kayak agak sesi hari Jumatnya kan nggak begitu bagus, jadi dia agak emosional gitu menurut aku. Tapi ternyata dia akhirnya kemarin pole position dan dia mengukuhkan diri. Di musim ini berarti sampai seri Indonesia udah ada 7 pole sitter yang berbeda. Cakep banget. Terus salah satu highlights juga yang menurut aku harus banget kita omongin adalah performa dari Marco Bezzecchi. Aku udah cerita di episode yang sebelumnya bahwa Marco Bezzecchi nyampe di Mandalika itu baru jam 7.50 pagi hari Jumat. Dia langsung ke medical test, terus udah gitu dia langsung declare fit dan dia langsung sikat untuk ikutan free practice. Dan dia juga tampil juga sangat bagus sebetulnya. Nah akhirnya kualifikasi ini udah starting gridnya aku kasih tahu ke kalian. Luca Marini pole position dan kita masuk langsung ke sprint race-nya. Di sprint ini banyak sekali kejadian-kejadian yang gimana ya, aku sih kemarin tuh pas lagi di grid lihat Peko Bagnaia di belakang tuh kayaknya gimana gitu, agak aneh ya. Karena aku lagi jagoan Peko sebenarnya, tapi ya masih ada race yang banyak. Abis ini masih ada Phillip Island, masih ada Sepang, terus masih ada Buriram juga. Jadi tenang, jangan panik. Selisih poinnya juga masih bisa dikejar. Nah kemarin itu di starting grid tadi udah lihat ya pemandangannya kayak apa, dan begitu sprint dimulai itu memang sulit sih. Peko juga bilang bahwa di turn 1 itu semuanya sangat-sangat sempit dan itu menjadi krusial banget. Kemarin sih waktu aku lihat ya kayaknya menjanjikan banget adalah seorang Fabio Quartararo. Dia kelihatan lumayan kompetitif meskipun akhirnya diasepin juga sama Bezzecchi. Nah akhirnya sprint podiumnya adalah menjadi milik Jorge Martin. Dengan kejadian kemarin dia menang di sprint, dia menjadi the new championship leader gitu. Jadi dia akhirnya mengambil alih yang tadinya Peko Bagnaia dengan selisih 3 poin, akhirnya sekarang dia memperbesar gap dengan Peko menjadi 7 poin dan dia menjadi nomor 1, Peko menjadi nomor 2, Marco Bezzecchi masih nomor 3. Di posisi 1 ada Jorge Martin, di posisi kedua ada Luca Marini dan Bess ada di posisi ketiga. Sampai MotoGP tuh sempat bikin posting juga di Instagram, Bess 5 hari yang lalu masih di rumah sakit, baru dioperasi collarbone-nya, tapi 5 hari kemudian dia udah di podium. Itu emang simply the best. Aku ngefans habis sama kamu Marco Bezzecchi. Terus ada kejadian juga sepanjang sprint kemarin, ada Alex Espargaro sama Brad Binder yang terlibat clash, tapi akhirnya itu juga udah start Asia Talent Cup-nya. Jadi Alex Espargaro dan Brad Binder terlibat insiden, tapi Brad Binder menghargai sekali karena Alex Espargaro langsung datang dan minta maaf dan itu udah clear. Dan ini juga mendapatkan pujian juga dari para jurnalis karena katanya Tim Stewart mulai melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Cakep. Terus Marc Marquez, sayangnya aku kan lagi di pit wall tuh, lagi di situ sebenarnya kita masih boleh ada di sekitar pit wall nungguin sampai 1 lap selesai. Baru lap 1 Marc Marquez ternyata harus crash. Sayang banget Marc Marquez lagi-lagi. Aduh, tahun lalu kan dia warm up, inget gak? Dia akhirnya dia sampai cedera lama. Nah, itu kan di Mandalika juga. Sekarang dia crash juga, makanya dia masih penasaran banget nih. Mudah-mudahan sih tahun depan udah di Ducati, Marc Marquez bisa lebih baik ya. Mudah-mudahan. Terus ada yang baru lagi dari Ducati, nggak baru sih, ini udah 4 tahun berturut-turut. Jadi Ducati akhirnya dengan kemenangan kemarin kan all Ducati lockout di podium sprint. Ada Jorge Martin, ada Luca Marini, ada Marco Bezzecchi. Akhirnya dengan ini apa? Ducati mengukuhkan diri menjadi juara dunia konstruktor yang keempat kalinya, 4 tahun berturut-turut. Nggak salah kan aku pilih Ducati aku di sini.
Gitu ceritanya. Oke, nah nanti aku akan balik lagi dengan apa yang terjadi di race hari Minggu. Jadi sekarang tuh aku pengen jalan-jalan dulu karena abis ini akan ada Riders Parade. Makanya kita tinggal nunggu nih, ini grandstand penuh. Nanti 10.40 mereka akan melakukan Riders Fan Parade, lanjut dengan Hero Walk. Dan ngomong-ngomong Hero Walk, aku akan punya sesuatu buat kalian. Nah jadi kemarin waktu pit lane, aku tuh dapat ini dong. Tuh, ini ada Pecco Bagnaia, ada Enea Bastianini. Aku akan mencoba untuk minta tanda tangan rider-rider ini. Oh, bentar. Yang suka nanya, Mbak itu bunyi tulilulilulilulilulit. Itu apaan sih sebetulnya? Oke, itu adalah kalau ada motor yang mau masuk ke pit, itu adalah tandanya. Jadi supaya kita nggak melenggang aja dengan santai karena nanti digeleng sama motor yang lewat. Begitu, saudara-saudara. Ya, kalau buat yang nanya itu jawabannya. Terus ini juga aku punya ada Marc Marquez, ada Joan Mir. Terus aku juga punya ada Frankie Morbidelli dan juga ada El Diablo, Fabio Quartararo. Terus aku juga punya Nakagami. Jadi ini akan aku coba minta tanda tangan ke rider-rider ini. Dan nanti akan dikasih sama Ducati Indonesia buat kamu, mau nggak? Tapi kayaknya kalau Marc Marquez buat aku deh. Mahal nih. Ini ikonik banget soalnya. Marc Marquez 93 di Repsol Honda ini pasti akan jadi mahal banget gitu. Oke? Tapi tenang, pokoknya ini aku akan kasih buat kalian. Jadi jangan kemana-mana, kita akan balik dengan review Sunday Race plus best moment-nya. Bajunya kok udah ganti. Terus kenapa aku sudah tidak di Mandalika? Ini di rumah loh. Jadi sebenarnya gini, rencana awal tuh aku memang pengen bikin konten untuk review race di hari Minggu tuh di Mandalika. Jadi abis race, aku akan datang ke press conference dulu, dengerin media scrum, baru aku bikin konten. Kalau pulangnya hari Senin, tapi ternyata aku mendapatkan flight untuk pulang ke Jakarta itu di hari Minggu jam 8 malam. Jadi akhirnya ya udah daripada nanti aku telat, takutnya kan macet kan keluar dari sirkuit. Jadi aku langsung buru-buru pulang begitu race selesai. Tim Ducati Lenovo juga udah beres-beres, aku langsung cus pergi. Dan Pak Tri, supir aku, selama aku di Lombok, berhasil menemukan jalan yang sangat cepat. Jadi aku nyampe ke airport Lombok Praya itu sekitar jam 5 lewat. Udah sampai foto-foto dulu lagi sama Pak Tri, sama petugas-petugas di airport. Salam ya buat petugas-petugas di Lombok Praya Airport. Pada ramah-ramah banget, mulai dari depan sampai ke bagian toilet, bagian cleaning service itu semua ramah-ramah banget dan ngajak aku foto semua. Seneng deh, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan aku akan segera kembali lagi ke Lombok. Oke, kita akan masuk ke review race di hari Minggu. Yuk. Oke, jadi race di hari Minggu ini aku tuh sempat masuk juga ke dapat pit lane walk lagi. Jadi aku pikir tadinya aku dapat aksesnya cuman di hari Sabtu. Tapi ternyata di hari Minggu aku juga mendapatkan kesempatan untuk pit lane walk. Itu aja udah seneng banget. Kalau kalian dapat kesempatan untuk bisa lihat lebih dekat kegiatan rider MotoGP dan timnya, itu pasti kan seneng banget ya. Orang kita suka banget mau MotoGP, nonton di TV aja udah seneng, apalagi ngeliat langsung. Nah pas aku lagi lihat, terus udah gitu ternyata aku dapat informasi juga, aku punya pas lagi nih. Ternyata dari Ducati Indonesia dan dari MotoGP Guru memberikan pas untuk bisa masuk ke starting grid lagi. Aku seneng banget dong, karena kemarin aja pas di sprint aku udah bisa masuk ke starting grid. Itu aku udah gak apa-apa deh kalau hari Minggu aku gak dapet kesempatan ini juga it's okay. Karena aku seumur hidup jadi penyiar MotoGP, aku tuh gak pernah ditugaskan untuk berada di starting grid. Selalu di studio mentoknya. Padahal aku tuh pengen banget merasakan semua action di track, pengen melakukan interview, pengen melakukan semua kegiatan di lapangan deh gitu. Karena di studio kan ya aslinya analisa, tapi ya gitu deh. Anyway, begitu aku masuk ke grid, udah selesai, terus karena suasana kan tegang ya, waktu Sabtu kemarin, Pecco kan kurang bagus tuh hasilnya, dan katanya kan ada gosip-gosip tegang sama Enea, padahal nggak ada apa-apa gitu, baik-baik aja.
Tapi akhirnya terus daripada gangguin, kita jangan nonton di box meskipun nggak apa-apa, tapi takutnya tegang aja. Jadi akhirnya kita lari tuh, aku sama tim Ducati Indonesia lari menuju ke Ducati Indonesia VIP Royal Box. Kita nonton di situ. Nah di situ kita juga ya mau ngarep apa, Peko start di P13 gitu kan, dia bisa masuk podium aja itu udah bagus banget. Karena aku ingat seperti yang aku pernah ceritakan ke kalian bahwa di Mandalika itu ternyata apa yang menjadi kesulitan Peko kan di bagian elektronik yang disebabkan karena permukaan Mandalika baru saja diaspal ulang, jadi elektroniknya tuh kayak semacam gampangnya tuh nggak ngebaca lah gitu. Jadi datanya emang nggak ada. Kan tahun lalu sama tahun sekarang beda. Terus udah gitu construction dari ban Michelin itu yang aku bilang juga itu berubah. Jadi ya elektroniknya lagi-lagi juga mendapatkan tantangan untuk memberikan setup yang pas lah gitu buat Peko Bagnaia. Nah jadi akhirnya pas kita nonton tuh udah, aduh nih Peko gimana ya, bisa apa nggak nih secara start 13, but ya udahlah, pokoknya dia finish setinggi mungkin podium, itu pun harapan aku juga ya, karena aku nggak ngarepin dia bisa menang sebetulnya. Kemudian kita mulai masuk ke race-nya. Nah ini kita tegang banget. Kenapa? Karena Jorge Martin lagi mendapatkan momentum. Kalian ingat kan? Selisih sebelum Mandalika ini mulai, sebelum Indonesian GP ini dimulai, selisih poin antara Peko Bagnaia dan Jorge Martin hanya terpaut 3 poin. Sisa tinggal 6 round lagi. 12 race lah, kurang lebih gitu ya. Nah artinya sekarang setelah Indonesian GP selesai, sisa 11 race nih, termasuk sprint. Makanya aku deg-degan banget. Lebih deg-degan lagi sebetulnya begitu race dimulai dan aku melihat pilihan bannya. Jorge Martin soft dong. Terus Peko Bagnaia dari mulai kalau nggak salah warm up pun dia udah pakai hard. Terus kemarin juga dia pokoknya pakai hard melulu deh. Terus saya ingat aku ya. Nah di situ pas aku lihat, kenapa dia pakai ban hard ya gitu. Di satu sisi kontender terdekatnya Jorge Martin pakai soft, aku udah ngebayangin dia pasti akan berusaha untuk nge-gap sejauh-jauhnya meninggalkan rider-rider yang lain, terutama Peko Bagnaia gitu. Dan emang kejadian kan gitu, kita lihat bahwa Jorge Martin langsung melesat dan bikin gap. Tapi di tengah-tengah race udah kelihatan semua rider yang menggunakan ban soft itu mulai struggling, kayak Fabio Quartararo juga, Aleix Espargaro, bahkan Jorge Martin pun sayangnya di saat dia sedang leading, aku tahu banget sih dia lagi nge-push supaya dia bisa bikin gap nambah terus dan dia tinggal mengatur ritmenya gitu ya. Kalau dia udah dapetin, mungkin dia ngejar gap lebih dari 1 second gitu, jadi dia tinggal mengatur ritme dan ya udah, kalaupun masih ada yang bisa mendekat, dia tuh nggak akan susah lah nge-fight-nya. Pokoknya dia menghindari banget dengan pilihan ban soft itu, dia nggak boleh nge-fight siapa-siapa, dia harus nge-gap dan ninggalin rider yang lain. Tapi sayangnya begitu dia lagi unggul, sebenarnya lagi nggak ada apa-apa ya, unforced error lah sebetulnya gitu ya. Ya udah akhirnya dia crash. Dan ini sempat terlihat momen yang sangat sangat heartbreaking sih. Dia sampai agak lumayan lama gitu ya berada di samping track. Dia nggak cepet-cepet kembali ke box, dia bengong liatin, tahu kan momentum yang dia lagi ngeliatin di balik pagar besi itu. Pagar besi, ya itulah pokoknya. Bisa pagar di samping track, dia ngeliatin gitu kan, semua itu sedih banget sih, karena hari Sabtu kemarin dia baru aja keluar gitu kan, ada grafisnya, Martin the new championship leader, tapi hanya bertahan sampai hari Sabtu. Nah, disitulah akhirnya Jorge Martin terpaksa untuk DNF dan tidak mendapatkan poin sama sekali. Nah, itu tuh yang aku kemarin juga sempat bilang, iya sih memang Jorge Martin sedang mendapatkan momentumnya, tapi yang namanya momentum itu pasti ada glitch-nya, pasti ada masa di mana itu berhenti. Nah, apalagi kejuaraannya nih udah semakin sempit gitu kan, udah semakin sedikit dan pressure tuh makin lama makin tinggi gitu. Kejuaraan, ya Allah, season maksudnya, championship. Oke. Nah, terus udah gitu akhirnya Jorge Martin DNF, dia kembali lagi ke boxnya, dan sayangnya rekan satu timnya Johan Zarco pun juga harus mengalami crash. Jadi dua prima pramak tidak ada yang mendapatkan poin sama sekali di Indonesian GP. Yang sedih juga adalah Marc Marquez. Marc Marquez ini bahkan race-nya baru mulai loh. Ya ampun, race-nya belum lama-lama banget lah gitu. Ya sprint kemarin baru mulai,
kemudian dia langsung jatuh gitu kan. Terus sebenarnya kita ingat juga tahun lalu bahkan dia juga tidak bisa race di Mandalika. Kok ya sekarang juga sama aja baik di sprint maupun di main race dia juga akhirnya harus crash. Dan Joan Mir pun juga crash. Jadi duo Repsol Honda sama dengan duo Prima Pramac yang dua-duanya crash dan tidak mendapatkan poin. Duo Repsol Honda ini pun juga crash dan tidak bisa mendapatkan poin sama sekali. Terus yang aku salut sih sebetulnya adalah Maverick Viñales. Maverick Viñales tuh memang mulai dari datang di Indonesia, terus dia viral dengan pinjam dulu 100, sepuh, terus apa lagi? Dia bercanda, itu lucu banget sih. Jadi dia tuh sangat melokal banget dan aku pernah bilang juga waktu itu di siarannya MotoGP Guru, aku bilang ke Nick Harris, ke Matt Bird juga, gila Maverick Viñales tuh punya fans yang banyak banget di Indonesia. Fanbase-nya tuh kuat dan kompak menurut aku. Tadinya kan kita pikir kayaknya Marc Marquez aja deh yang fanbase-nya paling gede nih di Indonesia. Tapi siapa bilang Maverick Viñales tuh dari tahun lalu aku tahu banget. Di Mandalika bener gak sih ada grandstand-nya Maverick Viñales? Karena aku ingat aku pernah keliling, selain ada grandstand-nya Marc Marquez, ada juga grandstand-nya Maverick Viñales. Dan seingat aku kayaknya emang ini udah mulai terbibit dan udah mulai tumbuh sejak Maverick Viñales ada di Yamaha. Bener gak sih? Kalau ada fansnya Maverick Viñales silakan loh dikasih komen. Kalau aku salah mohon dikoreksi. Tapi menurut aku Maverick Viñales ini punya salah satu fanbase yang kuat dan kompak juga di Indonesia. Keren. Kalian ngajarin ya ke Maverick ya? Banyak yang nyangka aku tapi aku gak boleh ngaku-ngaku dong. Pasti salah satu dari kalian tuh yang bisa bikin Maverick Viñales bener-bener melokal. Keren banget. Tapi aku suka ngeliat Maverick Viñales selama di Indonesia. Dan selama race kemarin, dia defense-nya juga luar biasa. Karena Fabio Quartararo tumben banget, dia sangat amat strong. Tapi aku juga di MotoGP Guru, kalian boleh cek, aku memang memprediksi Fabio Quartararo ada di P3. Entah kenapa aku feeling banget bahwa Fabio itu cocok banget sama Mandalika. Kenapa tuh kira-kira? Tahu deh, pokoknya ya feeling aja. Dia bisa dapat pace-nya di sini, apa karena mungkin layout sirkuitnya? Nggak tahu juga, tapi ya pokoknya aku semacam yakin aja dia pasti bisa podium. Nggak menang sih, tapi 3. Makanya di MotoGPGuru.com kalau kalian mau cek bisa di situ. Prediksi aku bener yang bagian Fabio Quartararo. Aku bahkan nggak berani jagoin Pecco Bagnaia melihat dia udah struggling waktu di qualifying, dia nggak bahkan nembus ke Q2, jadi aku nggak berani masang dia sebagai juara di Mandalika. Nah, tapi waktu fight Fabio Quartararo dan Maverick Viñales ini salah satu fight yang menurut aku juga seru, keren, karena Viñales bagus banget defense-nya. Tapi tentu right of the day pilihan aku jatuh pada siapa lagi kalau bukan Francesco Bagnaia, karena dia dari P13 bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa yang nyangka coba, ya kan? Nah, ntar aku spill ya, aku cerita ya apa yang dilakukan sama timnya. Karena kebetulan malam sebelum race itu aku masih ada di Mandalika dan sambil main malam tuh aku baru pulang juga. Kita tapi ngomongin dulu tentang performa Pecco Bagnaia ya. Dia tuh bener-bener pinter sih, terus udah gitu aku juga bisa lihat bahwa corneringnya dia jauh lebih baik dibandingkan sesi hari Jumat, dibandingkan sesi kualifikasi, tapi kelihatan banget waktu di sesi warm up dia, aku ingat di warm up dia udah pakai hard, di situ udah kelihatan permasalahan elektronik yang dia bilang sepertinya sudah bisa ditemukan. Nah ini yang mau aku spill. Jadi malam sebelum race, jadi malam minggu kan, itu kita semua udah siap-siap pulang. Kalau tim-tim sih belum sih. Banyak banget yang masih di situ. Mungkin mereka masih cari setup yang pas. Nah, tapi pas aku lagi berada di luar boxnya Ducati Lenovo, itu aku lihat Bapak Gigi Dalinya lagi break sebentar. Kemudian itu kayaknya udah sekitar jam setengah 7, jam 7 gitu ya. Dia balik lagi ke Ducati Lenovo box. Terus mereka kerja. Itu pokoknya mereka tutup rapet garasnya. Jadi kayaknya mereka kerja itu benar-benar ngelembur tuh, cari solusi yang paling tepat untuk permasalahan yang dirasakan sama Pecco Bagnaia. Dan akhirnya ya benar ya, fenomenal banget. Dan corneringnya, breakingnya juga meskipun masih ada sedikit glitchnya, tapi Pecco Bagnaia ngerasa, dan aku juga melihat dia udah bisa menemukan kenyamanannya lagi sejak di Catalunya. Karena abis dari Catalunya tuh emang kayak
he's not being himself aja gitu menurut aku. Tapi ternyata pas di press con juga dia mengatakan hal yang sama. Jadi ini adalah momentum di mana dia merasa menemukan yaudah ini versi terbaiknya Peko Bagnaia setelah Catalunya ya ini. Jadi ini dia mendedikasikan kemenangannya untuk timnya. Begitu ceritanya. Jadi cakep banget. Ini adalah podium dari Indonesian GP. Peko Bagnaia fenomenal dari P13 menjadi juara di Indonesian GP Mandalika. Kemudian posisi kedua ada Maverick Viñales, Batmav. Terus ada juga Fabio Quartararo di posisi ketiga. Ini juga luar biasa. Kamu cek dong itu fotonya. Ada aku loh. Ini foto podium. Nah aku ada di belakang situ tuh. Kecil. Pokoknya kalian cari aja yang ada merah-merah. Terus ada satu yang pakai baju hitam. Udah panas pakai baju hitam lagi. Nah itu ada aku. Ada di situ. Aku ikutan selfie akhirnya. Itu achievement unlock loh, bisa masuk ke foto podiumnya MotoGP. Gitu. Nah, terus apalagi ya kejadian kemarin? Oh, kejadian kemarin itu yang menurut aku highlights juga adalah Fabio Di Giannantonio. Dia bagus banget dan ini adalah finish terbaiknya dia. Dia finish di P4. Waktu itu hari apa sih kok aku lupa harinya ya. Hari Jumat. Hari Jumat tuh aku sempat ketemu sama Fabio Di Giannantonio di media scrum. Terus udah gitu ada salah satu rekan jurnalis yang nanya gitu ke dia, kamu ngerasa kayak telat gak sih nemuin momentumnya justru sekarang di saat kamu tuh udah dipastikan tidak diperpanjang sama Gresini Racing. Dia bilang enggak juga, aku pokoknya tetap melakukan apa yang aku bisa sebaik mungkin. Jadi mentalitinya ya udah pokoknya lakuin sebaik mungkin aja dan itu bagus banget sih. Ya Fabio Di Gia tuh baik dan sangat positif ternyata orangnya. Jadi ya itu kemenangan yang emosional banget juga sih buat Fabio Di Gia. Jadi salut, hebat buat seorang Fabio Di Gia. Sayangnya rekan satu timnya Alex Marquez nggak bisa turun karena dia mengalami insiden waktu sesi latihan di hari Jumat. Makanya jadi dia solo karir, dia solo fighter di hari Sabtu dan juga hari Minggu gitu. Terus ada juga Brad Binder yang kemarin mendapatkan double long lap penalty karena dia mendapatkan insiden. Dia bukan mendapatkan insiden, dia menyebabkan insiden antara dia dengan Luca Marini gitu. Sampai 2 kali kan sama Miguel Oliveira juga ya. Makanya akhirnya dapat double long lap penalty. Begitu. Nyamuk. Nah, jadi akhirnya dengan hasil ini mengatakan bahwa Peko Bagnaia kembali ke puncak pimpinan klasemen dengan raihan 346 poin, Jorge Martin 328 poin. Jadi selisihnya 18 poin sekarang. Kemudian nomor 3 ada Marco Bezzecchi dengan 283. Selisihnya sama Peko Bagnaia ada 63 poin. Di bawahnya ada Brad Binder, ada Alessio Espargaro, ada Maverick Viñales, Johan Zarco posisi 7, Luca Marini 8, Jack Miller 9 dan Fabio Quartararo 10 gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau pilih-pilih dulu nih ada best moment. Pasti dong, bukan pedok talk namanya kalau nggak ada best moment ya kan. Best momennya menurut aku yang pertama adalah Batmav. Batman-nya Maverick Viñales. Aku pas lagi ada di podium itu kan soalnya terus tiba-tiba Maverick Viñales keluar dengan pakai kostum Batman itu keren banget menurut aku. Ternyata itu adalah hasil taruhan antara dia dengan mekaniknya Alexis Espargaro. Jadi mekaniknya ini bilang, kamu kalau menang juga podium nih. Emang berani pakai kostum Batman? Bener loh dia podium terus akhirnya dia pakai kostum Batman. Ini buat aku bukan soal dia pakai kostumnya sih, cuman dari sepanjang gelaran Indonesian GP ini Maverick Viñales bisa aku bilang sebagai bintangnya Indonesian GP. Kenapa? Karena dia ya bener-bener connect banget sama kita gitu, sama orang Indonesia, sama fansnya. Mulai dari segala macam dia di sosial media sampai di podium, sampai dia tadi juga aku masih lihat dia ngepost di Instagram dia lagi diving di Gili Trawangan. Jadi kayak menikmati banget dan ini adalah sisi Maverick Viñales yang udah lama banget nggak kita lihat, apalagi waktu dia mah stres banget ya kan gitu. Tapi di Aprilia pun juga waktu itu dia kelihatan lebih baik tapi belum selepas sekarang. Jadi good job Maverick Viñales, itu best moment aku yang pertama. Best moment yang kedua adalah soal Alex Rins. Menurut aku Alex Rins itu luar biasa banget. Dia finish race 27 lap dan dia berhasil finish di top 10. Itu dengan apa yang udah
rasakan dan dialami sama Alex Rins ini luar biasa. Kan kalian juga udah ngikutin kan, gimana dia sejak cedera itu, katanya kan syarafnya tuh masih mengalami masalah dan belum bisa dipastikan, belum bisa ditentukan kapan dia bisa benar-benar pulih 100%. Begitu dicoba masih sakit, begitu dicoba bahkan waktu itu kayak pakai motor yang bukan motor MotoGP, itu dia udah nyoba, katanya ini benar-benar menyiksa dia banget. Tapi kemarin dia mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari timnya, LCR, Honda, jadi itu juga momen yang menghangatkan hati banget sih buat aku gitu, karena ya memang rider itu nggak bisa berdiri sendiri, rider itu nggak bisa ngerasa paling hebat sendiri, karena dia butuh tim, dia butuh support dari timnya. Makanya memang kalau kalian dapat kesempatan untuk bisa nonton MotoGP secara langsung, ngelihat kehidupan di pedok seperti apa, itu kerasa banget rasa kekeluargaannya kayak apa. Iyalah mereka tuh bahkan lebih sering ketemu sama timnya daripada keluarganya deh kayaknya, orang jadwalnya padat banget sepanjang tahun gitu, oke? Terus bahas momen yang ketiga. Terus momen ketiga adalah Pecco Bagnaia. Wah, itu gila banget sih. Jadi, enggak, ini bukan, kalian boleh percaya boleh enggak, ini bukan karena aku tuh collab sama Ducati Indonesia ya, tapi Pecco Bagnaia tuh dari mulai tahun lalu, dia defisit 91 poin dari Fabio Quartararo. Aku tahun lalu juga jagoin Fabio Quartararo. Dia membuktikan bahwa kalau aku sebut dalam bahasa Inggris, Pecco Bagnaia doesn't crack under pressure. Itu Pecco. Udah terbukti dari tahun lalu, dia defisit 91 poin dan dia bisa bounce back. Itu adalah greatest comeback di sejarah gitu. Itu kita pernah bahas juga sama Mas Joni. Dan kalau di sini, di Mandalika, gimana nggak fenomenal sih? Start dari 13. Jadi kalian juga mesti tahu, Mandalika itu tracknya itu sempit, itu semua pada bilang, rider bilang gitu. Terus ada juga kan, kalian juga bilang tracknya kotor. Jangan marah dulu, tracknya kotor itu bukan berarti jelek sirkuitnya. Tapi kan memang ada pasir, kan di sebelahnya pantai, ya kan, ada laut, anginnya besar. Jadi ada beberapa bagian yang memang ada yang kebawa pasirnya, ada juga yang greasy karena mungkin udah lama nggak dipakai gitu, mungkin jadi ada yang nggak kena tarmac, tapi kan emang itu hal yang biasa kok, jadi nggak usah marah gitu. Jadi kalau itu keluhan yang standar banget deh gitu. Tapi aku nanya juga sama banyak sekali rider waktu media scrum gimana kondisi tracknya dibandingkan tahun lalu, mereka semua bilang bagus banget. Sorry, mereka bilang bagus banget. Kayak Johan Zarco bilang they've done a good job. Maverick Vinales juga bilang kayak gitu. Pecco Bagnaia juga bilang gitu. Terus siapa lagi yang aku interview? Takana Kagami juga bilang kayak gitu. Miguel Oliveira pun juga bilang hal yang sama. Jadi katanya kita melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk bisa membetulkan, untuk bisa memperbaiki permukaan aspal dari sirkuit Mandalika tuh kan itu. Jadi kalau mereka ada yang bilang ini tracknya ada bagian-bagian yang kotor, itu mah biasa. Nah, balik lagi ke soal Pecco Bagnaia, karena bagian tracknya itu memang sempit, dia bilang racing line-nya itu nggak banyak. Jadi memang harus precise, harus tepat. Makanya sulit. Aku juga, aduh ini gimana? Orang dia tuh kan startnya di row keempat, ya nggak sih? Row keempat. Kayaknya terakhir kali ada rider yang bisa menang dari row keempat adalah di tahun 2006, itu adalah Marco Melandri. Udah lama banget, sekarang 2023 Kak. Jangan-jangan kamu yang nonton belum lahir. Gitu. Jadi ini fenomenal banget, karena di situ sepanjang race tuh bisa ngeliat, dan aku deg-degan banget sih, kayak bener-bener pokoknya gitu-gitu mulu, karena ngeliat Pecco udah kayak dia udah masuk top 3 aja tuh aku udah gak apa-apa, 3 aja, it's okay, gak usah push Pecco. Begitu dia udah nyampe ke P2 aku juga gak apa-apa, it's enough. Apalagi Jorge Martin juga udah jatuh, gak apa-apa, it's okay. Tapi ya namanya juga rider, mana bisa gitu. Di sini Pecco, karena Pecco tuh kalau aku lihat ya, di saat dia saat dia tahu bahwa motornya tuh bener-bener jadi satu sama dia nggak akan hitung-hitungan. Dia akan push sampai semaksimal mungkin. Kalau motornya kayak nggak 100%, baru dia main hitung-hitungan. Oke, ini kayaknya aku nggak bisa nge-push lagi, resikonya terlalu besar, kita kejar poinnya aja. Tapi kemarin dia kayaknya udah bener-bener dapat hasil lemburan malam minggu itu dari tim Ducati Lenovo, kayaknya membuahkan hasil gitu. Jadi itu best moment aku. Nah, ini aku akan kasih ke kalian juga, ini adalah momen-momen dimana aku di pit lane walk,
di starting grid juga, serunya kayak apa. Pokoknya kalian tuh sebenarnya kalau pengen juga merasakan hal seperti ini, tenang. Nggak perlu jadi host, nggak perlu jadi presenter, nggak perlu jadi bagian dari media juga. Karena aku tahun ini datang ke Mandalika bukan sebagai jurnalis. Aku datang sebagai content creator. Aku juga sebenarnya hitungannya bukan bekerja, tapi aku nonton aja. Tapi alhamdulillah dapat akses yang luar biasa dari Ducati Indonesia dan dari MotoGP Guru. Kalian pun juga bisa sebetulnya caranya. Kalau aku bisa ngasih tahu kalian caranya, ya main aja motogpguru.com. Ini bukan apps, tapi ini adalah di website. Jadi motogpguru.com kalian buka. Kalau belum bikin akunnya, bikin dulu. Terus cari Liga Paddock Talk. Soalnya aku kasih bocoran, mau nggak? Mau? Oke. Aku lagi merayu teman-teman MotoGP Guru untuk bagi-bagi VIP Paddock Access juga. Kan kemarin udah di Mandalika tuh ada Terry yang menang. Jadi aku ketemu Terry tuh mulai dari Lombok Airport sampai akhirnya di sirkuit dan kita bareng-bareng gitu menikmati VIP Paddock Access yang diberikan sama MotoGP Guru dan juga Gresini Racing. Nah, jadi aku lagi membujuk teman-teman di MotoGP Guru untuk memberikan VIP Paddock Access lagi untuk seri di Sepang. Mau nggak? Mau? Kalau mau komen. Mau nggak? Beneran nih gitu. Jadi kalian tuh nggak usah bilang, aduh malu sih, aku pengen deh jadi jurnalis, aku pengen kerja di TV. Susah kah kerja di TV? Belum tentu dapat. Saingannya juga banyak lagian. Sebetulnya ada kesempatan untuk bisa menikmati akses yang seru dari MotoGP Guru. Gitu. Ikutan main ya sama aku ya. Nah, terus sekarang ini dia. Jadi kalian yang bertanya-tanya sama aku, Mbak, kenapa sih kok kamu nggak punya foto-foto sama rider? Kamu kok nggak interview rider? Jadi apa yang akan kamu bawa buat kita? Aku punya interview yang ini. Aku interview Carlo Merlini dari Gresini Racing. Carlo ini singkatnya bisa dibilang salah satu bos lah di Gresini. Aku bertanya tentang masa depan Marc Marquez. Ceritanya Marc Marquez bisa nyampe sana tuh juga gimana? Karena kenapa aku ngincer interview dengan Carlo? Ini aku menghubungi sendiri ke Carlo, tapi lewat Christian Massa dari bagian marketing dan communication-nya. Aku minta izin dan akhirnya diberikan izin. Aku datang ke sirkuit jam 8 pagi demi dapat interview ini. Jadi kenapa? Karena menurut aku tim Gresini ini tim yang inspiring. Dia tuh bisa dibilang salah satu tim di MotoGP yang uangnya nggak terlalu banyak. Ini kan dimiliki sama almarhum Fausto Gresini yang meninggal gara-gara COVID pas pandemi kemarin. Nah tadinya memang udah mau ditutup timnya, tapi istrinya Nadia Padovani bilang bahwa nggak, aku akan meneruskan tim ini karena ini adalah legacy dari suami aku. Dan sangat fenomenal, sangat membuat hati hangat karena tekad ini kayaknya didengarkan gitu ya sama universe. Karena Enea Bastian ini memberikan kemenangan perdana di Qatar. Terus kita ingat kan, Enea Bastian ini waktu di Gresini dia bagus banget dan kompetitif. Bahkan kayaknya Pecco Bagnaia juga sempat kesel gitu kan, udah bagus banget sih dengan GP 21 waktu itu. Yang Pecco Bagnaia sempat kerepotan dengan GP 22. Nah, jadi dengan masuknya Marc Marquez ke tim yang sebetulnya bisa dibilang tim kecil, ini kan kayak ketiban durian runtuh, ya nggak sih? Nah, makanya aku pengen tanya ke Carlo Merlini, apa sih dampaknya? Dan buat Gresini Racing yang kalian tahu sponsornya kebanyakan, kayaknya hampir semuanya sih, itu adalah dari brand-brand di Indonesia. Apa artinya dengan kedatangan Marc Marquez ini? Apakah artinya lebih banyak lagi dan makin banyak lagi brand-brand Indonesia yang mau nempel ke Gresini atau gimana? Terus pertanyaan yang paling penting di akhir wawancara ini adalah bolehkah nanti di saat pre-season test di Valencia Marc Marquez boleh ngetes Ducati? Karena itu adalah pemandangan yang paling ditunggu sama banyak orang, termasuk aku. Ya nggak sih? Buat kita nih pecinta MotoGP penasaran banget. Iya ya, Marc Marquez gimana ya adaptasinya dengan Ducati? Soalnya kemarin sempat kedengeran gosip Honda katanya tidak mengizinkan Marc Marquez. Tapi
Ntar kalian dengerin aja deh Carlo ngomong apa. Kalau misalnya kan dalam bahasa Inggris nih, kalau kalian ada yang nggak ngerti gitu ya, dan kalian belum bisa nyalain subtitle-nya, nggak apa-apa, nanti aku akan jelasin. Oke? Dah kalau gitu, aku akan tutup Pedok Talk kali ini dengan interview dari Carlo Merlini. Pokoknya kalian harus dengerin sih Carlo ngomong apa. Kita ntar diskusi di kolom komen. Kalau kalian ada yang mau tanyain, tanya aja di kolom komen. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga untuk ikutan MotoGPGuru.com. Apa ya? Aku masih punya banyak hadiah sih. Ada giveaway untuk 100.000 subscriber. Terus kalau kalian ikutan main di liga aku di MotoGPGuru.com, kalian juga akan mendapatkan hadiah bonus dari aku, official merch dari Gresini Racing dan juga dari Brembo. Cakep banget loh. Emang kalian nggak mau nonton MotoGP race pakai apparel yang resmi gitu? Jangan beli KW dong Kak, kita yang original aja. Aku punya dan aku kasih buat kamu pokoknya. Oke? Ya udah kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa weekend nanti akan ada Australian GP. Sampai ketemu lagi. Selamat nonton dan selamat menikmati semua keseruan gambar-gambar selama aku di Mandalika 2023. Ciao ragazzi. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Hari ini aku kedatangan seorang tamu yang penting banget karena kita udah dengar kabar tentang kepindahan Marc Marquez ke Gresini Racing mulai tahun depan. Nah, di sini ada Carlo. Ciao Carlo. Ciao. Oke, so Hello everyone. Kita akan ngomongin gak banyak sih, tapi ini ini orang yang tepat untuk spill semua yang kalian pengen tahu tentang rencana kepindahan Marc Marquez. Bukan rencana, udah kejadian sebenarnya. So Carlo, I need to ask you about the confirmed and the most, I think the biggest shocking news in MotoGP currently. Marc Marquez, the icon of MotoGP, one of the icon of MotoGP. And now he's coming to your team starting next year, 2024. So, can you tell us more about this? Yeah, it's a beautiful story to tell. Something that, you know, if you ask me, especially the history of Gresini Racing, right? If you asked me 6 months ago, you know, would you think of Marquez going to Gresini? Wow, I would say you that didn't see it coming too. Yeah, I mean, that was kind of dream, you know, to have such a rider in the team, and then things started, you know, taking shape and a form, and we start talking. You know, Alex and Mark shared the same manager, which made things easier. And you know, sometimes magic things happen. Because some circumstances, I always say, you know, like when the planets align and the stars are in the right position and move. It's like the universe conspired to make it happen for Gresini. And, you know, at some point, you know, it was at the beginning a dream, then it started becoming a kind of option and possible, and we like that. So we want to progress the conversation, which I think it's been about 3.5 months of conversation, discussion, and eventually we made it. So for us, that was, you know, when we announced that will be a milestone in Gresini history, you know, and as you recall, you know, what we went through. Yes, true. With Fausto passing, and how Nadia decided to carry on, to push, keep it running. to, you know, to push the legacy forward in the name of Fausto. So winning Qatar Grand Prix first race last year was kind of like the big momentum for Gresini, right? Absolutely, and signing Marc. So maybe someone is looking from up there. So. Also probably. So I think I'm going to speak in Indonesia. So menurut aku, Gresini Racing ini adalah salah satu tim yang sangat inspiring. Karena kalau tadi juga Carlo udah bilang bahwa sebetulnya mulai dari kemenangan Enea Bastianini di Qatar, waktu masih bersama Gresini, itu momentum di mana Gresini Racing ini benar-benar
menunjukkan bahwa ini bukan tim yang main-main gitu. Nah, so I was just telling them about the Enia Bastianini's one in Qatar when he was still with you. So, can you tell us a bit about, I don't know, maybe about the Indonesian sponsors that you have here, that how do they react about the move of the megastar Marc Marquez to your team? So are they excited? Because I know that Carlo is coming to Jakarta after Mandalika to maybe, you know, find new sponsors coming your way. You know, the attachment and the link we have with Indonesia, which is, well, it started as land and territory where to source sponsors. But that was also the opportunity to get acquainted with the Indonesian people, and we love them. You know, we found that Indonesians are crazy about MotoGP. True. And Marc Marquez also has a and big Marc Marquez is an number of idol fans. in Indonesia. So when I start mentioning to all our sponsors about Marc being an option, They were pretty excited, right? Yeah, they were excited. Then the day we signed and we announced, you know, my phone was overwhelmed. Yeah, it's been a special news for them also. So they look forward to 2024. Okay, so I think the last question would be, is it confirmed that Marc is going to test for the pre-season test in Valencia yet? We are trying to, actually is trying to speak to Honda. Okay. Basically, it's up to Honda to decide whether it is allowed. But we are confident, we are optimistic. It would be important him to have the opportunity to have a first feeling with the bike. So hopefully you'll see him on our bike on Tuesday after Valencia. Yes. Okay, so in the pre-season test. Okay, so now for the fun question before we end this short interview. Since you have this all Indonesian brand, and actually Carlo just gave me the test. Okay, Lucy, you have to know what are the names of Indonesian brand that are attached to Gresini Racing, and then I've lost the challenge. So now I have to keep my eye on these Please brands. do it. So if Carlo asks me another time, I can mention all the brand. So now, my turn to ask you, since you've working with many Indonesian brands. So, what Indonesian language have you learned so far? Terima kasih. Terima kasih. What else? I know Paulo Ciabatti can mention satu lagi. Yeah, you see, Paolo is better than me. I know. So thank you so much, Carlo. So Thanks, Lucy. lastly, do you have anything to say for the Indonesian fans, Indonesian MotoGP Yeah, I fans, want to. for the future of Gresini Racing? Yeah, for the present, the future, if you look our statistics in the Instagram account, you know, the majority of our before it was Italy, you know, okay. Now the territory where the largest share of followers is Indonesia. So I want to thank every single fan for following Gresini Racing. As you probably know, we also, on top of the sponsors, so we have the wonderful Indonesia logo on the winglet of the bike, which says a lot about the relationship we have also with the Minister of Tourism. Pa Sandi will be visiting us tomorrow. And so thanks for following Gresini. We feel very much an Indonesian team, and let's look forward to 2024 and share some fun on the track and outside the track. Sure. Looking forward for next year, and I hope I catch you in Valencia too, because you know, seeing Marc with Gresini Racing is... You cannot miss. We cannot miss it. Thank you so much, Carlos. Thanks, Lucy. Anytime, more than pleased. Thank you so much. Kita ketemu lagi ya. Pokoknya jangan kemana-mana, ikutin terus Paddock.